Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Siti Hasanah NIM C241900031. Nah, untuk video kali ini, aku akan mengulas terkait pengantar praktikum laboratorium pada kuliah Biologi Populasi Ikan MSP 227. Setiap laboratorium harus ada POB, di mana POB ini merupakan singkatan dari prosedur operasional baku. Nah, untuk setiap mahasiswa yang masuk ke laboratorium harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi, kemudian memasuki laboratorium sesuai dengan jam kerja, menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Nah, setelah selesai menggunakan laboratorium ini, harus membersihkan dan menyimpan kembali alat-alat yang telah digunakan, serta membuang limbah pada tempatnya. Dan yang terakhir, setiap praktikan ini wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di laboratorium. Nah, untuk alat pertama yaitu ada mikropipet, di mana mikropipet ini digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Cara penggunaannya yaitu pertama, atur volume dengan memutar knob pengatur yang berwarna kuning, kemudian pasang tip disposable dengan cara menancapkan mikropipet, yaitu tekan dan tahan warna biru itu seperti kayak di ini ballpoint hingga batas utama. Nah, untuk terakhir adalah menyangkut tip ke dalam cairan yang akan dipindah dengan perlahan melepaskan warna itu kayak di alatnya itu yang biru-biru. Nah, kemudian ada timbangan digital, di mana timbangan ini digunakan untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Caranya yaitu tekan O atau T, masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup, kemudian tunggu angka di layar stabil. Setelah itu angkat dan bersihkan kembali, kemudian kalibrasi dengan menekan OT, serta pastikan keadaan bersih dan baku. Nah, selanjutnya ada Vortex, digunakan untuk homogenisasi sampel atau larutan. Caranya yang pertama adalah hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan tombol on, atur kecepatan dengan memutar tombolnya, letakkan sampel di dalam piringan pemutar. Setelah penggunaan, kembalikan tombol ke posisi off dan lepaskan dari penghubung arus listrik. Berikutnya adalah mini inkubator, di mana mini inkubator ini merupakan alat yang digunakan untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Caranya yaitu hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan on di belakang mesin. Setelah itu atur suhu lalu tekan start. Nah, setelah suhu sesuai dengan yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Kemudian, ketika selesai penggunaannya, ambil sampel dari mesin serta lepaskan penghubung arus listrik. Nah, untuk alat selanjutnya ada hot plate stirrer, di mana alat ini digunakan dalam pengadukan, pencampuran, serta penghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara pertama, hubungkan ke arus listrik, kemudian letakkan gelas kaca, putar tombol heat dan atur tingkat pemanasan. Setelah penggunaan, putar tombol heat dan setir ke 0. Habis itu, lepaskan penghubung arus listrik. Nah, selanjutnya elektropores. Alat ini digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara penggunaannya, yang pertama hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan 0, lalu buka tutup elektroforesis, kemudian masukkan gel agaros dan tuang TAE hingga terendam. Kemudian masukkan sampel ke dalam sumur. Tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Nah, ambil dan tutup kembali serta lepaskan penghubung arus listrik, dan kita harus benar-benar memastikan bahwa keadaan bersih dan rapi setelah pemakaian. Berikutnya UV fluorescent table, di mana alat ini berfungsi dalam pemvisualisasian DNA atau RNA pada gel agaros. Caranya, hubungkan ke arus listrik, kemudian buka kaca penutup dan letakkan gel agaros di meja UV, tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, kemudian buka dan ambil gel agaros. Setelah itu, keringkan meja UV dengan tisu, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Berikut adalah PCR. PCR ini digunakan dalam amplifikasi gen. Caranya yaitu menghubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin,
pilih amplification, kemudian masukkan program, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate, kemudian tutup kembali dan tekan start. Amplifikasi telah selesai ditandai dengan bunyi, kemudian tekan finish. Ambil dan tutup kembali mesin VCR ini dan lepaskan penghubung arus listrik. Nah, untuk alat berikutnya adalah microcentrifuge, di mana alat ini digunakan dalam proses pengendapan, pemekatan, serta pemisahan larutan dengan densitas yang berbeda, di mana perbedaan densitas ini ada dua, yaitu natan dan supernatan. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, pastikan arus listrik ini telah terhubung ke dalam mesin tersebut, kemudian tekan on di belakang mesin. Setelah itu, buka tutup mesin dan buka tutup plastik, masukkan larutan dalam bentuk, letakkan ke dua sisi dengan seimbang lalu tutup. Putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu, serta tekan untuk menyalakan mesin. Setelah penggunaan, ambil sampel dan lepaskan penghubung arus listrik. Nah, berikut adalah alat-alat kecil yang tentunya digunakan ketika kita melakukan proses analisis uji. Yang pertama ada tip micropipette, digunakan untuk mengambil dan mengeluarkan sampel. Kemudian ada spatula, ada box microtip, di mana ini sebagai tempat peletakan atau tempat menyimpan tip micropipette. Kemudian ada gelas piala dan micropestle untuk melunakkan sampel padat. Nah, selanjutnya ada CD column, di mana CD column ini digunakan dalam proses microcentrifuge. Kemudian ada box ice dan dry ice, ini digunakan dalam preservasi sampel pada proses pendinginan, serta cetakan gel ini digunakan dalam proses elektroforesis. Adapun bahan yang ada pada laboratorium sendiri, yang pertama ada TAE atau trace assisted extra, digunakan sebagai larutan penyangga. Kemudian ada loading dye untuk menambah densitas, serta DNA leader yang berfungsi ketika elektroforesis produk PCR. Nah, selanjutnya ada DD-H2O untuk mengajarkan primer, kemudian primer sendiri untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi, dan ada plate sebagai tempat sampel dalam proses sequencing. Ada DNA atau RNA shield digunakan untuk metabarcoding dan pengawetan sampel. Ada TAQ-PCR digunakan dalam proses PCR sendiri, dan fluorescence, di mana ini suatu bahan yang digunakan dalam pengubahan sinar UV. Kemudian ada etanol absolut digunakan sebagai sterilisasi, ada PROTCA untuk merusak protein dan peningkatan lipid. Kemudian ada GPT buffer digunakan dalam proses penghancuran jaringan dan sel. Nah, mungkin video pemaparannya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.